satu tempat yang banyak juga. Jadi aku mohon ya untuk teman-teman yang misalnya lagi jenguk temen atau lagi nungguin keluarga gitu di rumah sakit, banyak-banyak doa aja. Tapi terhitung waktu kami buat video anomali, itu dia dijemput sih sama Black GR. Anomali berkali-kali menekankan kepada seluruh 100% klien kami, never ever 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 ever, jangan pernah sekali-kali seiring aku bertumbuh semakin dewasa gitu ya. Tapi waktu itu aku masih remaja sih sebenarnya. Pas mulai muncul penglihatan ini, aku ngerasa kok ini kayaknya ada something off ya gitu. Bukan doa ke nenek, tapi kayak pas aku merem tuh aku ngelihat di sini tuh kayak ada banyak shoo shoo kayak berseliweran gitu lah, entah jin lah, entah arwah nyasar lah gitu. Dan masalahnya ketika kita berdoa kayak gitu kan kita belum tentu tahu posisi nenek kita itu sebenarnya ada di mana. Jadi belum tentu nyampe gitu loh energinya gitu. Tapi kalau misalkan kita ke Tuhan, ke Sang Sumber, the Creator, itu udah otomatis, apalagi dengan hati yang bener-bener kayak ya Tuhan gitu, bener-bener kusuk ya, apa bahasa Indonesia kusyuk. Ya kusuk apa kusyuk ya kusyuk gitu. Apa kusyuk KHUSYUK kusyuk bener kan ya mah, bukan KUSH, itu mah kusyuk. susah sih kusyuk. Ya itu ya niscaya bisa nyampe gitu ke Tuhan gitu. Nah akhirnya aku semenjak dari situ aku udah nggak mau lagi doa ke nenek aku gitu, yang aku aja waktu itu posisinya aku nggak tahu dia tuh ada di mana gitu, beliau ada di mana. Ya udah akhirnya aku mulai coba doa ke Tuhan. Oke. Menghargai. Ini kamu dimarahin your mom nggak nih ngomong gini? Nggak apa-apa lah, soalnya tapi memang ya beneran sih gitu. Nanti kamu nggak dimasakin kue tiaw lagi loh. Oh my god, kue tiaw buatan my mom enak banget. Actually tapi sop buatan dia lebih enak sih daripada kue tiaw ya. Hah? Kenapa aku jadi promosi ya? Ya udah promosi aja, siapa tahu bisa jualan juga. Ini anomali kenapa jadi begini ya? Oke, untuk mensummarize apa yang Jesslyn katakan, tadi kan gue mau bilang kenapa nggak boleh, terus Jesslyn ngobrol kan, ngomong. Yes teman-teman, karena disinilah ruang untuk para astral kubu kiri bermanipulasi ria di sini. Kasus-kasus seperti Burari Death di Detektif Astral ini awalnya dari sini. Mau nambahin, tapi tuh posisinya nenek aku udah meninggal ya. Cuman kalau misalkan kita minta tolong nenek kita yang masih hidup, itu lain dong. Ya itu lain. Ini kan kita konteksnya arwah. Ini konteks arwah. Iya. Jadi gue ulangin teman-teman, never ever berdoa pada nama jiwa langsung. Karena bisa aja teman-teman tiba-tiba dimimpiin si arwah itu terus bilang saya butuh teh manis gini. Aduh, itu cerita seperti ini banyak banget yang kami sudah dengar dan biasanya rata-rata itu manipulasi. Syukur-syukur nih cuma arwah iseng ya, syukur-syukur. Kalau itu iblis bagaimana? Iblis bermain dengan perasaan, itu arwah jiwa yang kita sayangi. Jadi ketika tiba-tiba datang ke mimpi, betapa kagetnya kita dan betapa dimanfaatinnya psikologi attachment sayang tersebut oleh si iblis. Ya akibatnya apa? Ya akibatnya kita jadi nurut. Again, Burari Death contohnya itu. It's very dangerous. Menghargai dan menghormati menghargai dan menghormati pihak keluarga yang sudah meninggal sebenarnya boleh. Tapi balik lagi, kalau meminta sesuatu dan berdoa itu lebih baik ke Sang Sumber aja. Setuju. Dan ya memang sih aku setuju. Aku tidak menyarankan untuk memanggil-manggil arwah yang sudah meninggal, apalagi meminta untuk didatangi atau nggak dimimpiin, karena satu, ada manipulasi. Kedua, menurut aku itu udah urusan Tuhan sih, karena kan juga mereka dipanggil pun juga karena mereka dipanggil juga sudah waktunya kan. Kebanyakan karena sudah waktunya sih yang kami lihat. Kalau yang kasus supernatural itu beda hal lagi ya, tapi ini kebanyakan karena memang sudah waktunya, dan aku rasa itu sudah merupakan haknya Tuhan dan tanggung jawab Tuhan itu sendiri sih. Jadi bukan tanggung jawab kita lagi. Oke. Nice.
Aku bisa coba Mau ke dimensi selanjutnya? Ya udah. Wah, seru nih di dimensi selanjutnya. Oke. Bentar, sampai mana? Lihat catatan dulu ya teman-teman. Oh, oke. Dimensi selanjutnya, teman-teman Anovers yang tercinta, ini sebenarnya kami masih meneliti karena dimensi yang nggak enak. There is no point kamu meneliti dimensi ini. Faedahnya buat kami apa gitu? Tapi just know bahwa dimensi ini ada, dan jangan sampai jiwa masuk sini aja. Bukan dunia gelap, yaitu dimensi Arbis. Dimensi Arbis ini surprisingly manajemennya masih netral. Dalam konteks ketika gue bilang manajemen netral, bukan kekuasaan kubu kiri atau kubu kanan. Mirip gentayangan, tapi sangat negatif. Gimana sih penampakannya atau deskripsinya atau feel energinya? Persis seperti episode Netflix Stranger Things yang dunia upside down. Yang ini nih gambarnya. Lalu bagi kami, Anomali, ini masih jadi misteri. Karena terkadang, ingat gak Lin, yang kita waktu itu makan tanpa Jesslyn di mall loh. Itu dimensi Arbis tumpang tindih sama mall. Ada area-area tertentu ketika kami lagi nyetir atau hotel atau area random deh di kota besar. Kok ini energi Arbisnya kenceng banget. Jadi kayak kami lihat gedung mall atau gedung biasa normal, semennya normal, catnya masih ada, tapi kayak bluwek sejelek-jeleknya dan hitam, ada akar dan yang lain-lain. Oh, di Sunter, rumahnya Pak F. Ingat yang kita bertiga? Itu dimensi Arbis itu. Wah, parah itu. Rumahnya abandoned guys, maksudnya rumah kosong, tapi bukan jelek ya, semennya berantakan, nggak disapu, berdebu gitulah ya, kayak rumah kosong. Itu dulu ada yang punya, terus sekarang dijual, belum terbeli kan. Nah itu dimensi Arbis tuh. Cuma sampai sejauh mana kami bisa lihat ini dimensi Arbis atau bukan, masih jadi misteri, masih meneliti. But dimensi ini exist dan ada, termasuk di mall sekalipun. Kaget kami. Dan seperti biasa, yang in charge siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Arbis. Di sini jarang terlihat GR putih, teman-teman. Actually gue nggak pernah lihat GR putih sih di dimensi ini. Yang ada GR hitam. Itu Hotel Sisil. Ingat nggak malamnya? Arbis juga itu. Ada GR hitam tiba-tiba melayang gini. Kiri, kanan, arwah-arwahnya pada begini semua. Berani macam-macam mama. Ingat ya teman-teman, Arbis tetaplah arwah. Arbis bukanlah iblis, walaupun dia kesannya sebutannya arwah iblis, namun mereka tetap arwah. Nah ketika si GR hitam itu yang di episode Hotel Sisil itu nyari, itu kan dia kayaknya lagi bertugas mau ngambil gitu loh. Pada takut semua Arbisnya. Menang apa ya? Arbis nih menang gertak doang, tapi begitu udah ngelihat GR juga pada diem semua. Mungkin buat Anovers yang baru mungkin bertanya-tanya ya, Arbis itu apa sih sebenarnya? Kok singkatannya arwah iblis? Jadi sebenarnya dia tuh arwah tapi mengkonsumsi energi yang negatif. Nah sehingga mereka tuh deket-deket energinya tuh sama iblis kayak gitu. Dan ada juga beberapa Arbis ini yang mungkin meninggalnya kurang rela dan ada dendam. Jadi mereka bikin perjanjian sama iblis mungkin untuk balas dendam kayak gitu. Makanya kita namanya Arbis. Untuk episode lengkap mengenai Arbis ada di sini. Itu cukup lama episode kami. Di zaman badan gue masih gemuk. Kalau sekarang kan udah kebalik ya. Udah keren lah ya. Makasih Udah Jess. cucok. Tuh kalau Jesslyn muji gue, kalau Aileen nggak pernah. Aileen gengsian. Padahal dia bilang kalau aku lihat itu, ototan ya gitu. Gue latihan to impress her. She was not impressed. Payah. Siapa yang suka sama otot? Allah, tiap kali aja sih, tiap kali lagi ATI kayak ototan ya. Semua astral kamu pukul rata aja ototan gitu. Iya kan itu pertama kan harus mendeskripsikan. Kalau cengkring juga aku juga bilangnya cengkring. Tapi kenapa nggak kayak ya dia warnanya merah atau dia tanduknya begini, kenapa kayak pertama kali harus otot gitu? Nggak harus. I think Anovers sama the clients tahu deh. Revert back ke semua episode DA, pasti Aileen banyak yang bilang, atau pasti ada yang biasa yang sering ngefans ngedit kan potongan. Ada yang bilang ototan. Ditunggu aja videonya, ntar pasti ada. Enggak sih. Oh tunggu aja Lin. Oke lanjut. Nah masih di energi dimensi Arbis ini jarang terlihat GR. Lalu teman-teman, Arbis ini sebenarnya musuh kami yang paling menyebalkan. Adam aja sebel dan Adam ngerasa susah loh ngadepin Arbis. Ini pendapat pribadi gue ya teman-teman ya. Tuhan itu kasihnya sangat luar biasa besar terhadap manusia, hingga udah menjadi ex manusia pun kami gak bisa sembarangan membasmi Arbis.
Tapi kalau mereka udah ganggu, mereka tuh lebih evil daripada iblis gitu loh. Kalau kami merasakan iblis ganggu tuh rasa keiblisan mereka, which is iblis gimana ya? Berasa gitu loh, iblis tuh yang niatnya untuk mengganggu manusia, terus Lebih ke mainan hati sih, Iya. memporak-porandakan tapi hati. kalau Arbis tuh pure evil kayak Iya. mother father banget lah pokoknya lah. Mother father. Yang kadang benda Asli. gerak lah. Pokoknya mirip banget sama film Conjuring 1 Bathsheba. Itu mirip. Apa Iya. ya, words that describes them itu ya, Arbis tuh mother father, S penuh, S whole gitu kan. Wah, dan gak bisa dibasmi secara gampang kecuali mereka udah keterlaluan. Dan ini sih kayak yang biasa di film-film hantu ya, biasanya ya itu mereka Yang ngambilnya horor-horor. ya yang horor-horor kayak Kunti gitu ya, Kunti Sadako. tapi wajahnya menyeramkan. Sadako tuh tipe Arbis tuh. Iya, tipe Sadako. Arbis. Kan dendam Ju-on, soalnya. Toshio, nah itu sebenarnya masuk kategori Arbis sih. Iya. Walaupun itu ya bisa gentengin tapi itu Arbis sih. Tapi Toshio bukannya lucu ya. Aku kayak Oh dulu- gini ya lucu. Ya lucu tahu. Aku pas Wah. enggak, aku dulu ya pas nonton berame-rame kan temen aku pada teriak-teriak. Tapi kayak ini padahal aku belum bisa gitu waktu itu ya. Terus pas ngeliat Toshio kayak oh my god lucu banget gitu. Lucu Iya. banget, aku pengen bawa pulang. Anjing. Kayaknya emang kita Ternyata aneh Indigo deh. tuh begitu ya. Iya, kayak kita aneh deh. Kalau yang nggak serem kita pengennya lucu. Padahal bagi orang lain, anjir ini tuh udah serem. Iya. Toshio lucu sih. Contoh DA Arbis apa ya? Ada nggak? Atau anomali? Sully. Oh FX. iya, Suli. Itu tapi masih di channel Bobokul ya? Terus si Van Manyi. Van Mani itu Iya, serem banget sih. Van Mani serem sih aku. Jack akuin. bukan loh, Jack the Ripper bukan Arbis. Bukan. Definitely bukan. Awal biasa. Ada lagi nggak coba? Van Mani paling ini sih. Van Mani yang paling Oh. luar biasa. Ini nggak tahu di channel kita atau itu Otaku. Iya, Itu apa? Arbis. itu Arbis. Tapi channel kita bukan itu. Channel Kita. lupa deh. Aku yang ngedit soalnya. Oh, oke, di awal-awal ya, teman-teman boleh dicari judulnya Otaku. Awal-awal malah kita banyak dealing with Arbis ya. Iya. Apalagi ya, Lin? Ingat Makin kesini nggak? makin ke iblis. Apalagi ya? Gak ingat lagi sih. kalau Jarang sih, konten rata-rata lebih ke kita. iblis. Ya kita banyakan iblis sih kalau DA. Iya, banyak kan ke iblis, ke Dimensi demonik. iblis, iya. Kalau DA ada nggak yang Arbis? Ya paling cuman itu doang. Van Mani. Van Mani. Sebenarnya Sully. Hiroko Miyako itu ya energinya hampir Mirip loh, sih. hampir loh. Arbis. Berasa banget. Kalau yang dimensi Arbis total sih Hotel Cecil sih. Itu nggak ada Iya. lawan sih itu sih. Itu. Tapi Elisanya bukan Arbis. Bukan. Elisa Lamnya bukan. Hotel Cecilnya Iya. dimensinya itu. Black Dahlia. Oh iya. Yang gak ada ngomong Black Death itu. Apa sih itu kan penyakit kan Black Death? Emang iya? Black Death itu bukannya penyakit ya? Masa sih nggak tahu sih. Belum tahu. Hah? Black, Death itu kan penyakit kan? Death-nya D-E-A-D. DEATH kan Black Death. Itu bukannya penyakit yang di abad 14-an itu ya? Coba. Plague ya. Plague itu wabah ya. Kayaknya iya deh. Wow, Black Death. Aileen. Padahal dia anak IPA. Ya kan justru aku anak IPA. Lah kan. justru karena anak IPA kan. Enggak, itu bidangnya anak IPS itu. Hah? Eh? Salah dong, bedanya anak IPA dong. Enggak Tapi dong, bener, dua-duanya kan penyakit. sejarah. Penyakit, Ya udahlah. bener. Penyakit bener. Dicari bener ya? lu beneran lu. Iya penyakit Oh tuh. iya. Penyakit. Iya beneran ada. Di sejarah kan, wabah Sejarah yang ada. pernah ada di sejarah. Oh. Itu yang wabah yang katanya sampai meng-wipe out berapa persen populasi negara itu nggak sih? Itu Iya, ya? Iya betul. Oh iya, gue kakak yang pernah Inggris baca bukan? itu. Apa di mana? Western Eurasia and North Africa from 1346 sampai 1353. Oh. Jangan-jangan itu yang ingin ditiru oleh elit global. Wih, teori konspirasi enggak. Gue bikin sendiri itu. Bisa aja sih. Oh iya ini besar kok. Bener? Udah ya, Dek ya mainannya ya. Dek, udah ya. Kode. Lagian kamu fokus sendiri ke handphone. Udah. Soalnya aku ingat aku sebel belajar sejarah ya musik ya disuruh belajar kayak beginian. Lah, apa hubungannya musik sama penyakit? Iya, apa hubungannya Lin? Iya, jadi zaman itu kan zamannya Renaissance kan. Terus zaman itu diceritakan ada wabah penyakit gitulah. Ya intinya kita harus menghafal semuanya dari segala politik, sejarah, budaya, sosial, semua. Itu pelajaran world music kan. Itu pelajaran Bukan world, world music history sih. atau world music Bukan history? world music. History 1 yang aku fail. Oh. Oh, history. Susah Ya, banget. Emang tahu pelajaran history. Iya, history western music. Pantes. Ini sorry agak ini ya teman-teman ya agak kemana-mana. Karena kita spontan. Ya karena kami spontan
Tapi kakak nggak setuju loh kalau kita kuliah di Indonesia ya, terus malah belajarnya history of negara lain, musik. Iya, aku lebih Nggak setuju lu gua. Lebih setuju history negara kita Kenapa dong. nggak iya history nggak sih? musik negara kita sih, history gamelan, Bukannya ada ya, history tapi waktu itu sasando. kan banyak Alah, banyak boro-boro apa nih. kan. Iya, banyak Nih, western, kakak mantan dosen pendidikan tinggi musik kan, nggak ada tuh yang history Indonesia yang diutamakan. Adanya Pernah ada tapi cuma Pernah satu ada. SKS. Yang banyak arwah itu kan. Iya, yang banyak arwah. justru bro. setelah lulusannya udah lulus, terus mau S3 atau S2, banyak peneliti ke arah situ, tapi kurikulumnya jarang. Iya sih. Mentang-mentang kurikulumnya dari Western Harmony, terus historinya diikut-ikutin gitu. Kakak sih nggak setuju loh. Intinya kalau masuk musik, apalagi di arah. Oh, sebut merek, pinter Lin, pinter. Salah. Sebenarnya jangan oke di pip kan, oke Julius ya. Pokoknya kalau mau masuk musik intinya yang apa namanya yang klasik itu sejarah penting sih. Jadi harus ngerti semua sejarah karena kita main lagu aja itu kan sejarah dulu kan. Ya kita harus ngerti sejarahnya dan lagu ini apa intinya. Jadi mungkin karena musik klasik kali ya. ya Piano begitulah ya. gitu. Kakak mau curcol Violin. boleh nggak? Apa? Ini kisah nyata gue, teman-teman. Ketika jadi dosen di semester istilahnya apalah, nggak tahu, semester pendek atau akselerasi yang intinya muridnya mulai makin dikit, kan dosennya ya sudahlah ya, inti intermezzo. Kalau misalnya teman-teman nggak mau denger ini, skip langsung ke bagian berikutnya. Tapi bagi yang mau denger, stay with me. Jadi Aileen, Jesslyn, yang namanya bisnis tetaplah bisnis. Kalau kita adalah yang punya pendidikan tinggi, and this is fact, ini realita. Kenapa gue mesti bayar gaji dosen part-timer kalau bisa men-squeeze dosen full-timer kerja lebih ekstra? Operational cost nggak bertambah, tapi kan murid yang ditampung bertambah. Ini mah udah rahasia umum gue rasa. Nah anyway, waktu itu kakak tuh sebenarnya nggak harus ngajar sejarah. Nggak, it's not even my competence. Itu bahkan bukan kompetensi kakak. Kompetensi kakak tuh sound design, Foley yang kayak atau whatever lah yang kayak gitu-gitulah. Itu namanya Foley and sound effects gitu. Oke, kan. jadi ingat kita ya apa yang pakai sandal swallow terus keteplak Iya. di jalan. Bentar, aku Film penasaran dulu kakak lulus kuliah jadi buat Foley begitu dari suara semua. Ya enggak, ada Dari yang mulut. dari suara organik, ada yang dari mesin, ada yang combinations. Soalnya dengan suara mulut kakak aja kayaknya udah bisa menciptakan 10.000 lebih. Ya nggak bisa lalin lah gitu. Plak. Gimana coba contohin. Yang mana? Misalnya lagi jalan pakai sendal di Yang waktu skripsi aku tuh. Iya. Nggak bisa, yang sendal nggak bisa. Kak. Bisa dong, coba. Nggak bisa. Nggak bisa, itu suara Oh iya. alien kejepit pintu itu. Oh. Banyak gitu kan. Jadi apa, film scoring, jazz harmony, piano, itu bidang keahlian gue. Gue nggak bisa ngajar sejarah. Tahu disuruh ngajar sejarah loh. Terus gimana? Long story short, historinya history of African American music, orang kulit hitam kayak what TF man, kayak itu apa hubungannya sama kompetensi mahasiswa gitu loh. Kakak malas banget ngajar itu. Tahu Terus nggak? gimana akhirnya? Terus itu something yang sekarang ada internet, mahasiswa nyari bisa lebih pintar mahasiswanya daripada kakak. Tapi itu tahu gak sih trik-trik guru sekolah ya? Ya aku notice sih, nggak semua guru sekolah, no offense. Tapi kalau mereka males ngajar dan males cari, nyuruh mahasiswanya yang presentasi. Ngerti kan? Iya, teman-teman semua, karena gue mantan dosen, ada dosen yang seperti itu. Kan kita harus melakukan kewajiban, tapi mahasiswa yang sudah presentasi gitu. Kadang-kadang ada yang tidur juga sih. Tapi berlaga konsentrasi, inilah dunia gelap dosen. Iya, terus kakak ngajar sejarah kayak gila, itu boring banget sih. Dan kakak tetap nggak setuju kayak kenapa harus history musik negara lain tuh kenapa? Kurang setuju kakak. Actually nggak setuju sih. Akibatnya makanya menurut kakak ya, menurut gua teman-teman, boleh kok dan sah kok kita belajar piano, nggak harus tahu seluk beluknya piano dibuatnya kapan. Lu yang penting tahu main piano dulu. I think that's fine. Kan lu nggak mau jadi peneliti senar piano ataupun apa, kan itu dunia researcher gitu loh. Yang dibutuhin sekarang kan adalah skillnya. Tapi kalau mau dilanjutin, bolehlah meneliti piano itu gimana. Masalahnya gue jadi ceramah. Masalahnya banyak dosen yang karena egonya memaksakan anak S1 suruh belajar materi kayak S3. Ya muntah lah. Fail semua kan satu kelas Iya. waktu itu. Oh banyak.
Itu pun akhirnya dilulusin karena kebanyakan fail. Ada Iya, dosen makanya. yang kakak kenal baru lulus S3 tuh, baru jadi dokter. Wanjay, filosofi dan idealismenya. Anak S1 disuruh meneliti yang gila, itu S1 men gitu. Udahlah, kita intermezzo aja udahan, kalau enggak kakak akan cerita curcol terus. Udah. Sorry Hannovers. Judulnya ganti ya Julius, jadi curhatan dosen. Sebut merek lagi. Waduh, jangan sebut merek deh, waduh gawat. Aileen. Pip. Jangan lupa di pip. Berikutnya dimensi yang kami juga nggak tahu ini namanya apa, tapi kami melabelkan dimensi sekolah lagi gitu. Beneran guys. Kenapa? Kayaknya tau gak sih kayak di Doraemon. Kalau Doraemon tuh kayak dimensi sekolah lagi, nggak bisa ya. Kakak lebih pinter niruin Suneo. Gimana? Nobita, aku punya mainan baru loh gitu. Mirip banget sih. Mirip banget sih. Kakak mau nggak mau kerja di bidang ini aja, apa namanya, yang buat suara itu, Ya emang dulunya Voice kerja di over. bidang situ, Lin. voice over. Ya hampir. Kenapa nggak jadi? Iya, suaranya bagus padahal. Cuma bisa Nobita sama Giant. Lanjut aja. Itu sebenarnya suara orang agak petoeng gitu. Nama kamu siapa? Nama gue. Hah, ngomong apa dah? Ada Gue kan? denger. Itu bukannya nama ini kita ya? Udah diam. Oh iya. Bapak Udah ya. inner jokes. Oke. Saya gemar apa? Saya gemar. Stop. Bahas please. Stop. Ya. Udah ntar malah Hannovers marah. Yuk. Aduh. Jadi dimensi sekolah lagi ini. Ya abis nggak ada namanya apa? Udah jangan ketawa. Mereka nungguin nih. Udah ketawa dulu deh. Akhirnya ekspresinya seneng begitu sih. Dimensi ini manajemen kubu kanan. Jadi gue ulang, sekarang sudah mulai manajemen kubu kanan. Namun belum bebas dari demon. Deskripsinya dulu dan energinya mirip seperti dimensi abu-abu transisi yang kami bilang di awal-awal tadi. Namun terasa bahwa kubu kiri tidak bisa bertindak seenaknya. Hanya boleh sampai batas tertentu. Jadi begini teman-teman. Ada sekitar 5-10% kasus anomali yang pertanyaannya sama dari klien. Tolong tanyakan almarhum arwahnya di mana gini-gini. Kami melihat mereka tuh kayak menjalani sebuah kehidupan. Please don't ask, please jangan tanya kayak ada sekolah nggak, ada bank nggak. Udah beda teman-teman. Kami nggak tahu sistem kehidupannya gimana. Apakah yang jelas pasti udah nggak makan dan minum. Mungkin istilah bank atau jangan disamain lah sama kehidupan bumi. Tapi ada abstrak bahwa school kayak karmanya tuh bukan karma, kayak masih harus belajar gitu loh. Nah belajarnya itu bisa di dimensi itu, bisa ngeliatin dimensi yang ntar ada message. Bisa di dimensi itu, bisa juga ngeliatin dimensi bumi, tapi nggak boleh interfere. Jadi kayak dia ngeliatin kehidupan bumi, dia mempelajari begini. Ini dimensi sekolah lagi. Dan terasa sekali bahwa GR, Grim Reaper, banyak banget lalu lalang di sini, Grim Reaper putih terutama. Kenapa kami katakan bahwa ini belum lepas dari demon? Demon nggak bisa seenaknya di sini. Namun kalau si jiwa arwah tersebut dengan free will-nya memilih untuk dengerin lagi bisikan iblis, udah bubar udah. Sebenarnya itu adalah dimensi yang sudah level up, Willy. Itu lebih tinggi daripada reinkarnasi menurutku, kata Keris. Orang yang sudah memasuki dimensi tersebut, itu sudah melewati tahapan yang lebih advance lagi. Kamu contohnya. Susah. Lin, mikrofon Lin. Terlalu jauh. Oke. Kayaknya Keris pernah ngelewatin deh. Iya, Semua dengan HB HB. sudah pasti Iya. I guess melewati dimensi ini sih. Cuma wait, Keris, ini bukannya dimensi si tokoh itu yang waktu itu. Beda, Willy, itu karma. Oh, oke teman-teman. Jadi ini pengalaman gue.
banyak dari permintaan netizen dan Anovers termasuk the clients tanya tokoh-tokoh terkenal di masa lalu. Dan when I say terkenal tuh bener-bener terkenal, selevel kayak Hitler lah minimal. Nah, banyak yang request inilah, itulah, inilah, ini tuh itu. Kami nggak bisa sebut siapa, anggap saja satu A. Dan untungnya bukan A namanya, tapi anggap saja si A gitu kan. Kami pikir gara-gara ulah tokoh ini, sebenarnya gue cerita sedikit ya. Tokoh A ini terkenal, tapi menurut gue gara-gara dia tatanan dunia tuh banyak yang rusak. Mulai dari sistem kepercayaan, sistem kebudayaan, dan yang lain-lain lah gitu lah. Nah, bagi yang against atau kontra dengan si tokoh A ini, berharapnya si A ini ada di dunia gelap atau neraka gitu kan. Ternyata yang gue lihat beda guys. Gue lihat si A ini kayak gini. Ini si A gitu ya. Terus ada malaikat, definitely malaikat sih, ngawasin kayak jadi supervisor gitu. Terus kesannya gini kayak, ayo kamu sekarang belajar dengan kehidupan manusia yang itu, gini-gini. Diawasin. Udah selesai, oke. Sekarang belajar lagi yang di situ. Jadi kayak dihukum tapi bentuknya kayak suruh belajar terus gitu loh. Tapi kayak ribuan tahun gitu sih. Iya, kasihan sih. Dan sebenarnya ada bocoran dari HB ya karena tokoh A itu bersumbangsi dalam keterbelakangan masyarakat dunia. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Gue nggak bisa sebut itu siapa, tapi ada itu. Tapi dia ternyata bukan di dunia gelap, dia hanya dihukum seperti itu. Nggak enak loh guys, udah meninggal tapi suruh belajar terus dan diawasi. Oke. Mau ditambahin? Dan sedihnya dia harus mengawasi sampai semua bangsa maju, Willy. Oke. Sorry, HB yang gue maksud tuh Keris. Emang dia harus mengawasi, gimana dia harus belajar sampai semua bangsa maju, Keris? Berarti dia bahkan istilahnya tidak bisa, tanda kutip, Semua menikmati bangsa, ketenangan Willy. dong. Semua bangsa tanpa terkecuali. Kok sedih ya? Itu bentuk hukuman dong sebenarnya. Bentuk hukuman. Walaupun bukan siksaan, tapi itu bentuk Bukan. hukuman. Karma. Karmik. Itu tidak nyaman, Keris. Tentu, Willy. Tapi apa yang kamu perbuat kan nantinya di akhirat diperhitungkan, kata Keris. Thank you, Keris. Jadi bagi Anovers semuanya, gue yakin si A bukanlah satu-satunya. Ada banyak tokoh terkenal di masa lalu, di sejarah, yang gara-gara mereka dunia jadi seperti ini sekarang. Pokoknya ikut Iya. bersumbangsi dalam keterbelakangan lah ya. Ya, ikut bersumbangsi dalam keterbelakangan manusia gitu. Ya, gitu. Dimensi selanjutnya, teman-teman, ini sudah mendekati akhir video. Langsung aja, dimensi kekuasaan para iblis. Sesuai judulnya, jelas sekali ini manajemen kubu kiri. Karena Anovers semuanya, dunia gelap itu manajemen kubu kanan loh. Gua ulang, dunia gelap manajemen kubu kanan. Hades, Hemestos, dan beberapa arka lain yang kami tahu itu bekerja di bawah arahan Tuhan. Banyak iblis-iblis pekerja kecil yang bekerja di dunia gelap itu manajemen kubu kanan. Tapi banyak sekali orang berpikir bahwa dunia gelap yang disebut mungkin sebagai neraka itu dipikir itu manajemen kubu kiri. No, itu manajemen kubu kanan. Dimensi kekuasaan iblis ini dimensi manajemen kubu kiri, independen dan bukan dimensi dunia gelap. Gimana rasanya sih? Pertama yang gue bilang tadi, bukan dunia gelap, independen dan ada rasa energi destruktif negatif. Jadi seakan-akan kayak oksigennya, energinya, atmosfernya tuh kayak kita menghirup semuanya energi ke destructiveness yaitu kira-kira. Dan 80% dimensi ini kami temui kalau DA lagi ATI cari masalah. Kami selalu ke dimensi ini. Kami nggak tahu kenapa. Kalau nggak ada masalah bukan DA. Emang sih, kan menguak misterius dengan Kita mencari masalah dan menyelesaikan masalah dengan masalah. jangan Lin, udahlah, menguak hal misterius dengan cara khusus, udah. Khususnya apa nih? Negatif positif nih. Cara kanan. Oke, Sorry, gue ngambil dari ada comments kan. Kenapa kalian tidak menguak hal misterius dengan cara kanan? Itu keren sih, dengan cara kubu kanan. Iyain aja.
Oke, lanjut ya teman-teman ke dimensi ini. Sayangnya persentasenya pun dari kisah-kisah klien kami ini cukup banyak, about 30%. Remember yang mantan anggota organisasi terlarang itu, mantan anggota HTI, itu ayah mertua ya kalau nggak salah, itu di dimensi ini teman-teman. Teman-teman boleh lihat lagi videonya di sini, thumbnailnya. Itu bahwa arwahnya dia bukan arbis, tapi dia mengalah pada kenegatifan yang sampai udah jadi arwah aja tidak mau mengakui, merendahkan pride-nya sampai mengatakan anak saya yang bersalah. Akibatnya dia jadi mainan para iblis. Itu kan yang ada di Video kita juga. Ya, itu di video kami. Dan bagaimana dengan energi dimensi ini? Nah, ini tolong jangan salah kaprah ya, Anover semuanya. Karena ini manajemen kubu kiri, ya obviously iblisnya berkedaulatan, bermatrai, pokoknya punya kuasa penuh, berkedaulatan dan menakutkan atas jiwa tersebut. Namun, walaupun ini manajemen kubu kiri, person in charge-nya yang masih bisa lalu lalang, kubu kanan masih bisa. However, biar bagaimanapun, kubu kiri bukanlah kubu kanan dan kubu kiri tetap di bawah kekuasaan Tuhan. Kalau teman-teman lihat kasus yang mantan anggota terlarang itu yang di video thumbnail tadi, kan kita sempat doain ya guys. Ada Black Grim Reaper dan malaikat putih yang siap untuk ayo ngambil. Tinggal minta maaf doang, ditolong. Artinya apa? Artinya Grim Reaper masih punya akses ke dimensi ini. Malaikat pun juga masih punya akses ke dimensi ini. Namun ya tetap kalau Tuhan berkenan, namun si arwahnya masih petoing ya, tidak bisa. There is nothing we can do. Dan sedihnya ada sekian persen kasus anomali seperti itu. Ada. Kebanyakan ini adalah dimensi kenapa jiwa-jiwa tersebut bisa masuk ke sana karena kontrak dengan iblis. Atau enggak yang kedua memang dalam hidupnya terlalu negatif dan sudah dikuasai oleh iblis ini sendiri. Intinya gitu. Makanya kenapa akhirnya jiwa ini sudah bukan bagian dari kubu kanan lagi yang memanage, tetapi bagian dari kubu kiri. Tapi ada ya 1-2 kali dari kasus kami, kebanyakan korban sih. Jadi misalnya keturunan atasnya main, lalu keturunan bawahnya yang kena, dan itu akhirnya masuk ke dunia kubu kiri setelah meninggal. Iya. Untuk jiwa yang seperti ini, yang terkhusus korban, itu masih bisa ditolong sih. Tapi syaratnya harus ada doa dari pihak keluarga juga. Intinya gitu. Mungkin Nanovers bertanya, kok bisa korban yang gak salah apa-apa bisa masuk ke dimensi ini? Di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Ini gak bisa digeneralisir. Tapi biasanya setelah kami cek orangnya, ya mungkin pas masa hidupnya pun juga sangat tidak, mohon maaf, tidak berketuhanan. Kok gue mohon maaf sih, gue langsung ngomong aja ya, tidak berketuhanan. Tidak mengutamakan kebaikan, moral, energi positif, tidak. Jadi ya dia sendiri yang memilih jalan itu. Deal or no deal dengan iblis ya. Dia mungkin denger bisikan-bisikan negatif gitu. Ya mungkin sebagai contoh deh, misalnya ada arwah-arwah yang mengakhiri hidup. Ada yang di dimensi ini ada. Banyak. Karena yang ngebisikin si iblis. Ayo, lompat. Ayo, gini. Terus diikutin kan. Ya sudah begitu iblisnya sini gitu. Udahlah. Kakak kalau meraktekin tuh kayak komikal banget ya. Ya lumayan lah. Bisa lah masuk Indosiar. Disebut lagi nama ininya. Lin, TV udah jarang Lin, sekarang YouTube Lin. Oh jadi kakak ceritanya mau bikin segmen baru terus kakak acting di sini. Boleh, kalau ada yang mau sponsorin, gue bersedia kok. Sekarang kakak jadi bau, udah gak tedeng aling-aling. Oke. Oke. Kita nggak sebut contohnya dimensi itu. Ada beberapa contoh yang berhubungan dengan ini. Rasputin. Thank you Lin. Itu bakal di sini. Rasputin. Itu di Iya. konten Detektif Asal. Ada lagi nggak sebelum kakak bacain yang list kakak punya? Rasputin, terus Susan Singh Rajput. Yes, itu masuk list. Susan Singh Rajput. Terus siapa lagi ya? Gaby Petito. Oh ya, tapi Bu Raridet juga masuk. Masuk, Bu Raridet masuk. Iya, arwahnya ya. Iya, si Masuk. Lalitnya kan. Iya. Dan kecuali si siapa? Shifam. Shifam. Kecuali dia. Tapi semua anggota keluarganya Nah itu itu masuk. yang tadi aku sebut, itu adalah korban tapi yang akhirnya bisa ditolong karena Tuhan masih melihat adanya kebaikan atau enggak doa dari orang-orang yang tulus atau enggak dari pihak keluarga sih. Yes. Makanya Tuhan
mendengarkan doa tersebut, of course ya, termasuk juga hitung-hitungan dari Tuhan. Tuhan juga punya perhitungan sendiri, walaupun kita doanya segimanapun tapi Tuhan tidak menghendaki, ya itu haknya Tuhan sih. Dan yang terakhir, kecuali kalian ada tambahan, Annalise Michelle. Oh ya, Annalise. Itu definitely dimensi kekuasaan iblis. Setuju. Tapi untungnya beliau sudah pindah dimensi ke yang lebih baik. Untungnya. Beberapa keadaan arwah di dimensi ini, arwah loh ya, itu ada yang tidak sadarkan diri. Kami juga bingung loh, gimana caranya arwah tidak sadarkan diri. Ali Salam. Iya, jadi kayak teman-teman lihat kembali lah video-video lama kami tuh, terutama Eli Salam. Arwahnya bener-bener kayak nggak sadarkan diri. Kayaknya itu disirap deh sama si Demon apa ya, namanya? tawanan Demon ya? dia. Iya, ada yang dirantai, ada yang embed dengan iblisnya, otak. Dan macem-macem lagi gitu. Oh sorry, tadi teman-teman nanya kan, loh kata Kak Willy, kata Anomali, otakku itu masuk dimensi Arbis. Arwahnya jadi pernah di dimensi Arbis, tapi dia juga masuk kekuasaan dimensi iblis. Gimana ya? Sebenarnya menurut aku dimensi Arbis sama dimensi Demon beti-beti sih. Beti-beti. Karena gimana ya, itu kan arwahnya kan. Tetapi juga mereka karena karena mereka menggunakan power demon itu kan juga punya dimensinya sendiri. Jadi berkesinambungan sebenarnya menurut aku. Kakak baru ingat, kalau Anover semuanya pengen tahu kira-kira representasi dimensi kekuasaan para iblis dan dimensi apa tadi Arbis itu kayak gimana sih? Teman-teman pasti tahu game Silent Hill kan? Ketika udah bunyi itu serem banget sih alarmnya, terus semuanya jadi gelap. Itu agak mirip. Atau Konstantin. Kalau Konstantin itu lebih ke dimensi kekuasaan para iblis. Kalau Silent Hill lebih ke dimensi Arbis sebenarnya. Karena itu masih dalam paralel dunia kan. Tapi kalau Konstantin yang dimainkan oleh Keanu Reeves itu dimensi kekuasaan para iblis. Burarideh tuh kami ke situ tuh. Wah, gokil itu. Keren kita. Suli juga kami ke sana, ke yang kayak film Konstantin, apalagi ya. Oke. Banyak sih. Banyak. Udah. Dan ya, yang terakhir yang bisa kami petakan di catatan kami adalah dimensi para HB dan dimensi Dunlap, dunia gelap. Itu teman-teman pasti sudah sering tahu. Kalau di dimensi dunia gelap, teman-teman bisa nonton kembali episode kami yang bersama Lord Hades yang ini. Kalau HB ya hampir setiap kali Keris atau apapun kami, terutama di episode kami awal-awal itu dimensi para HB. Kalian mau menambahkan apa sebelum video ini ditutup? Oh ya, Sekarang Aileen. cukup ya? Cukup yuk. Dalin. Jadi tadi itu kan kami sudah menjelaskan mengenai beberapa dimensi yang kami temui ketika penanganan lapangan ya, ataupun ketika kami ngonten, pokoknya pengalaman kami setelah afterlife. Dunia afterlife intinya. Nah sebenarnya after death sih sebenarnya. Kita salah dari tadi. ya. Maaf ya, after death. Ya. Oke. Intinya gitu. Nah, tapi sebenarnya masih banyak banget dimensi-dimensi lain yang sebenarnya kita juga pernah nemuin, tapi kita belum meneliti lebih lanjut lah ya. Intinya begitu. Sebenarnya masih banyak banget dimensi-dimensi di luar sana yang dimana setelah kita meninggal kita bisa jadi mendiami dimensi tersebut. Tapi poin utamanya kalau dari aku adalah cukup mendoakan kepada pihak keluarga atau enggak teman atau siapapun itu orang tersayang dari kita semua supaya berada di dimensi yang lebih baik. Lebih baik mendoakannya langsung kepada Tuhan daripada kita yang mendoakan jiwa tersebut sendiri, karena Tuhan sendiri yang tahu dan Tuhan punya perhitungan sendiri kenapa jiwa tersebut berada di dimensi tersebut. Ya, intinya begitulah ya. Dan yang terakhir paling penting adalah butuh kesadaran dari jiwa itu sendiri dan free will dari jiwa itu sendiri untuk naik ke dimensi selanjutnya ataupun ke tahap berikutnya. Ke tahap apa namanya? Ke next journey, perjalanan selanjutnya. Next journey. Karena dimensi yang tadi kami sebutkan itu bisa saja perjalanan pertama. Tetapi bukan berarti itu adalah perjalanan terakhir dari jiwa kita itu sendiri. Sekian dulu video kami kali ini. Betapapun panjangnya itu, semoga Anover suka. Di akhir video ini, gue ingin membacakan ada quote yang gue bikin sendiri dan ini dari Anomali. Gue mulai bahasa Inggris dulu. Death is not the end. It's only the new beginning of the previous end. Kalau bahasa Indonesianya adalah
kematian bukanlah akhir. Itu hanyalah permulaan dari akhir yang barusan. Kira-kira begitu. Sekian dari kami, video kami. Thank you for watching. Please click like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video anomali yang lain. See you. Dah. Dah.